Welcome back. We are joined today by Professor Michael Hudson. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Profesor Michael Hudson untuk membahas arah peradaban. Terima kasih banyak sudah kembali bergabung. Terima kasih juga sudah mengundang saya lagi, Glenn. Jadi, saya berpikir bahwa ketika kita menilai kondisi ekonomi, politik, dan sosial saat ini, saya tidak bisa menahan perasaan bahwa kita sudah tidak lagi berada di puncak peradaban. Anda, tentu saja, pernah menulis sebuah buku berjudul The Destiny of Civilization, Finance Capitalism, Industrial Capitalism, or Socialism. Saya membayangkan pasti ada banyak materi baru untuk buku itu sekarang, jika Anda ingin membuat versi baru. Tapi saya pikir tempat yang baik untuk memulai adalah bagaimana Anda mengaitkan sistem ekonomi dengan naik turunnya peradaban. Dan apa indikator ekonomi dari kemunduran suatu peradaban? Economic indicators of civilizational decline. Well, I'm not going to write a remake, but I will make a sequel. Baik, saya tidak akan menulis ulang, tetapi saya akan membuat sequelnya. Sequel ini kembali ke masa lalu untuk benar-benar meninjau apa sebenarnya ekonomi politik klasik itu dan mengapa ekonomi klasik pada dasarnya merupakan rencana bagi kapitalisme industri. Jadi saya harus meninjau beberapa teori ekonomi di sini. Karena ada perbedaan besar antara kemunduran suatu ekonomi atau sistem ekonomi, seperti yang kita lihat sekarang, dan kemunduran seluruh peradaban. Meskipun ada apa yang disebut konflik peradaban antara kapitalisme keuangan dan penyewa di Barat saat ini, dan kapitalisme industri dengan karakteristik Tiongkok, yang luar biasa mirip dengan karakteristik proteksionis Amerika, karakteristik Inggris di bawah David Ricardo dan John Stuart Mill, serta karakteristik Jerman. Semua masyarakat industri dan seluruh lepas landas dari apa yang kita anggap sebagai peradaban kita sebenarnya merupakan transformasi dari perekonomian itu sendiri. Lepas landas kapitalisme industri sebenarnya terjadi di Inggris. Dan saya pikir jika kita melihat apa yang mereka bayangkan sebagai arah dari kapitalisme industri, serta peradaban dan dunia yang akan mereka kuasai, hal itu akan menjadi landasan untuk memahami apa yang kemudian salah. Mengapa kita belum mencapai apa yang diharapkan oleh para ekonom klasik? Agar kapitalisme industri berkembang menjadi ekonomi campuran, publik dan swasta, dengan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur guna menjaga biaya tetap rendah, dan terutama untuk melakukan satu hal yang revolusioner dalam kapitalisme industri, membebaskan diri dari feodalisme dan warisan-warisan feodalisme. And get free of the legacies of feudalism. And the major legacy was the hereditary. Dan warisan utama yang ditinggalkan adalah kelas tuan tanah turun-temurun yang masih mendominasi House of Lords dan ingin melindungi sewa tanah dari kaum bangsawan pemilik tanah, terutama di lahan pertanian mereka. Sewa properti dan sewa perumahan belum benar-benar berkembang saat itu. Namun, masalah besar yang dihadapi Inggris adalah bagaimana memberi makan penduduknya di tengah kelas tuan tanah proteksionis ini. Ricardo, pada tahun 1812, menjelaskan bahwa hal yang mengancam untuk menghambat lepas landasnya industri Inggris, atau setidaknya menghentikan perluasannya, adalah kebutuhan untuk mempekerjakan tenaga kerja guna memproduksi komoditas yang dijual dengan keuntungan. Pada akhirnya, menurut teori nilai tenaga kerja Ricardo, harga dan nilai sebagian besar produk tersebut dapat direduksi menjadi tenaga kerja. The price and value of them was reducible to labor, and that included the labor that was embodied in the machine. Dan itu termasuk biaya tenaga kerja yang terkandung dalam mesin yang digunakan para industrialis, serta biaya untuk memproduksi makanan dan barang-barang lain yang harus dibeli para pekerja dari upah mereka. Para pemberi kerja harus membayar upah yang cukup tinggi untuk menutupi biaya hidup minimum. Dan karena pekerja yang berpendidikan baik, berpakaian layak, dan cukup makan lebih produktif, biaya-biaya ini harus ditanggung oleh pemberi kerja. Tujuan para kapitalis industri, oleh karena itu, adalah menurunkan biaya konsumsi tenaga kerja, agar para pemberi kerja mampu mempekerjakan mereka. Dan biaya yang paling mendesak pada masa Ricardo, biaya yang naik paling cepat, adalah harga pangan, yang meningkat akibat Undang-Undang Jagung, yaitu tarif atas impor pangan yang menghambat perdagangan bebas dalam komoditas makanan.
that prevented free trade in food. Britain in 1815 had emerged from the Napoleon. Britania pada tahun 1819 baru saja keluar dari Perang Napoleon yang telah mengisolasinya. Akibatnya, Britania harus bergantung pada tuan tanahnya sendiri dan tanahnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan. Begitu perdagangan luar negeri dilanjutkan setelah perdamaian kembali, para tuan tanah berkata, sewa tanah kami menurun, Puffin dengan berlakukan tarif. Hal itu mencegah para pengusaha Inggris mengimpor bahan pangan dengan harga lebih murah untuk memberi makan para pekerjanya, sehingga mereka tidak perlu membayar upah yang begitu tinggi. Ketika saya mengatakan ini, pikirkanlah kesamaannya dengan ekonomi modern yang akan saya bahas nanti. Para tuan tanah menuntut sewa tanah. Dada kawan berperingkat puluhan seriai, renahon tu bidilabas non tu the Ford Sangray Tam Jihini on rebel but no forward this birth. The repeal of the Corn Laws in 1846 was for free trade, and the fight for free trade that was the first. Dan perjuangan untuk perdagangan bebas. Itulah langkah pertama dalam mengatasi perlawanan para tuan tanah yang berkata, bagi kami, ekonomi sepenuhnya tentang sewa tanah, bukan keuntungan industri. Kami tidak peduli dengan industri. Kami hanya menginginkan sewa kami. Dan Ricardo memberikan penjelasan tentang apa yang akan terjadi jika ekonomi dibiarkan, jika diizinkan, berubah menjadi ekonomi rentier, membayar sewanya kepada para tuan tanah, pertama untuk pangan, dan kemudian untuk perumahan, untuk sewa tanah atas perumahan. Para ekonom kemudian pada abad ke-19 berkata, nah hal yang sama berlaku untuk sewa monopoli. Kami tidak menginginkan monopoli karena itu akan meningkatkan biaya hidup dan biaya berbisnis. Dan pada akhirnya mereka berkata, tahukah Anda Ran, sewa terbesar, pendapatan rentier yang paling besar, adalah kepada para kreditur, kepada para bankir dan pemegang obligasi, rihedi stedadal, in the form of interest and financial fees. And so the role of industrial capitalism in all these countries. Jadi peran kapitalisme industri di semua negara ini adalah untuk meminimalkan tiga kelas berikut. Tuan tanah dan kelas pemilik yang memproduksi bahan mentah, para monopolis, dan kelas perbankan. Itulah yang membuat kapitalisme industri begitu sukses di negara-negara yang sedang menjalani reformasi tersebut. Di negara-negara yang tidak melakukan reformasi, karena para tuan tanah cukup berkuasa untuk menghalangi perdagangan bebas, menghalangi pajak atas pendapatan sewa mereka, dan menghalangi pemerintah untuk meminimalkan sewa demi memperlancar perekonomian, biaya hidup, dan biaya berbisnis, mereka akan tertinggal. Jadi, yang dilakukan Ricardo adalah merumuskan teori nilai klasik, yang menyata nilai dihasilkan oleh tenaga kerja, tetapi harga tidak mencermin nilai tersebut. Oh, but prices don't reflect this value. Prices are much higher than this value, and the excess of harga jauh lebih tinggi daripada nilai tersebut, dan kelebihan harga atas nilai itu disebut sewa ekonomi. Sewa itu merupakan pendapatan yang tidak diperoleh melalui kerja. John Stuart Mill mengatakan bahwa para tuan tanah memungut sewa dan juga kenaikan harga tanah mereka, bahkan saat mereka tidur. Jadi, setiap perekonomian menurut pandangan para ekonom klasik terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian produktif dari perekonomian dan ada bagian rentier. Hubungan kepemilikan, kredit, dan sewa ditumpangkan pada ekonomi produktif sebagai beban ekonomi. Gagasan ekonomi industri adalah menyelaraskan harga kekayaan dengan nilai biaya sedekat mungkin. Itulah yang akan membuat perekonomian lebih berhasil dan menjadikan kapitalisme industri jauh lebih kuat. Nah, jika undang-undang jagung terus menghalangi impor dengan harga lebih rendah, hal itu akan membuat harga pangan tetap tinggi, dan akibatnya, upah subsisten juga tinggi, dan itu akan menghambat investasi baru. Para tuan tanah akan melancarkan kampanye besar-besaran. Mereka kalah. Ricardo mengatakan bahwa hal itu akan mengakhiri akumulasi modal. Ia menulis bahwa modal kemudian tidak akan dapat menghasilkan keuntungan sama sekali, dan tidak ada tambahan tenaga kerja yang dapat diserap. Akibatnya, jumlah penduduk akan mencapai titik tertingginya. Jauh sebelum masa itu, tingkat keuntungan yang sangat rendah ini akan menghentikan seluruh akumulasi, dan hampir seluruh hasil produksi negara, setelah membayar para pekerja, akan menjadi milik para pemilik tanah serta penerima persepuluhan dan pajak. And the receivers of tithes
and taxes. And the taxes were mainly to pay financial. Dan pajak tersebut terutama digunakan untuk membayar beban keuangan. Saya telah mengirimkan kepada Anda sebuah bagan yang bahkan bisa Anda tampilkan selama pembahasan ini. Dan bagan itu akan menunjukkan bagaimana ekonomi tumbuh. Tetapi, ketika sewa mengambil porsi yang semakin besar, laba akan menurun, hingga mencapai titik di mana laba benar-benar lenyap. Dan tanpa laba, tidak ada insentif bagi para industrialis untuk berinvestasi. Ricardo menulis semua ini dalam bab tentang laba di bukunya, On the Principles of Political Economy and Taxation. Dalam The Destiny of Civilization, saya membahas lebih rinci tentang program reformasi kapitalisme industri. Tujuan saya menulis buku tentang peradaban adalah untuk menunjukkan bahwa ada dua jenis ekonomi. There are two kinds of economies. We're no longer in an industrial capitalist economy. Kita tidak lagi hidup dalam ekonomi kapitalis industri. Kebanyakan orang menyebut ekonomi kita kapitalis, tetapi itu bukan kapitalisme industri seperti yang dibahas pada abad ke-19, atau seperti yang dimaksud Marx dalam Capital, atau seperti yang dimaksud Werner Sombart ketika ia menciptakan istilah kapitalisme pada tahun 1920-an. Ini adalah kapitalisme finansial. Sektor keuangan kini mendukung kepentingan monopoli, kepentingan kaum rentier, dan kepentingan berapa. Saya tidak lagi memiliki monopoli turun-turun. Saya pilih pada di memang bank dan komersial. Pip dan bayam yang bong. Suitanya semuanya tegak ada bangkir, kerap beberapa kelas dan lain. To the banker, not to a landlord class anymore. And over the course of, say, the 30-year mortgage... Selama katakanlah masa 30 tahun kredit pemilikan rumah yang distandardisasi setelah Perang Dunia II dan membentuk kelas menengah Amerika, pihak bank sebenarnya memperoleh lebih banyak uang dalam bentuk bunga dibandingkan penjual rumah atau gedung komersial. Jadi, harga perumahan, baik sewa maupun beli, harus cukup tinggi agar para pekerja di Amerika Serikat dan Eropa dapat menutupi biaya pembayaran bunga dan biaya kepada bank. Dan jika kita melihat perekonomian Eropa dan Amerika, apa yang mereka sebut sebagai produk nasional bruto tampak meningkat. Tetapi hampir seluruh pertumbuhan produk nasional bruto tersebut merupakan pendapatan kaum rentier. Bunga dikenakan seolah-olah itu merupakan bentuk penyediaan jasa. Interest is charged as providing a service, and late fees for banks, for credit cards. Dan biaya keterlambatan untuk bank dan kartu kredit, biaya yang bahkan lebih tinggi daripada suku bunga yang dikenakan, dianggap sebagai penyediaan layanan. Harga monopoli semuanya dimasukkan dalam PDB. Jadi semakin sedikit produk nyata dalam produk domestik bruto dan semakin banyak beban ekonomi. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Pada akhir abad ke-19, para tuan tanah dan terutama kalangan keuangan melawan ekonomi klasik. Ekonomi klasik adalah ideologi kapitalisme industri. Tujuannya membebaskan perekonomian dari sewa. Pasar bebas adalah pasar yang bebas dari sewa. Reaksi di Amerika Serikat dipimpin oleh John Bates Clark. Di Eropa dipimpin oleh mazhab Austria yang anti-pemerintah dan anti-sosialis. Di Inggris dipimpin oleh para teoritikus utilitarian yang mengatakan tidak ada perbedaan antara harga dan nilai. Harganya adalah berapapun yang bersedia dibayar oleh konsumen utilitas. Mereka menggunakan penalaran melingkar untuk semua ini. Jadi saya pikir buku saya berikutnya yang sedang saya kerjakan sekarang harus mengambil langkah mundur dan bertanya, bagaimana Anda membuat ekonomi sebara kerjanya? Itulah sesi untuk memahami mengapa pertarungan antara Barat, Amerika, dan Eropa dan Tiongkok, Asia, serta negara-negara lain yang mengikuti rencana asli para ekonom klasik pasar bebas bersifat peradaban. Karena mereka melihat pada kepentingan kaum rentier, kepentingan para bankir dan pemegang obligasi, tuan tanah, dan kaum monopolis. The interests of landlords, the interests of monopolists, for them this is civilization. And for bagi mereka, inilah peradaban. Dan untuk seluruh kebangkitan individualisme dan pasar bebas pada abad ke-19, Adam Smith, John Stuart Mill,
dan apa yang kemudian menjadi seluruh gerakan sosialis dan sosial demokrat yang didukung oleh para industrialis Amerika serta partai-partai konservatif di Inggris. Mereka berkata, kita semua ingin membuat perekonomian kita lebih produktif. Dan kita harus menyingkirkan kelas-kelas yang mengumpulkan pendapatan tanpa menambah produksi, tanpa bekerja, yang menghasilkan uang saat mereka tidur. Jadi ada perbedaan mendasar antara pendapatan yang diperoleh dan yang tidak diperoleh, antara sektor produktif dan sektor beban. Dan tidak satu pun dari hal itu diajarkan dalam kurikulum ekonomi saat ini. Pertarungan oleh sektor keuangan dan properti yang sebagian besar bersatu dan ten berdoang devoert sewa ekonomi. Says there's no such thing as economic rent. There's no unearned income, and they've used. Tidak ada pendapatan yang diperoleh tanpa usaha. Mereka menggunakan pendapatan sewa yang mereka miliki, bersama dengan semua keuntungan modal yang dibiayai utang dari properti dan investasi korporasi lainnya, untuk membeli kendali atas proses politik dan memprivatisasinya. Sejak tahun 1980-an, terutama dari Margaret Thatcher di Inggris hingga Ronald Reagan di Amerika Serikat, dan melalui partai-partai sosial demokrat di Eropa, telah terjadi gerakan menuju privatisasi infrastruktur publik. Dengan alasan, manajer swasta pasti bisa bekerja jauh lebih baik. Jadi mari kita privatisasi sistem air. Mari kita jual air Inggris kepada Thames Water Company. Perusahaan swasta tentu bisa jauh lebih efisien dan kurang birokratis. Mari kita privatisasi jalur kereta api Inggris. Itu pasti akan lebih efisien. Nah, sekarang Anda melihat harga air naik drastis bagi konsumen dan industri di Inggris. Anda juga melihat tarif kereta api meningkat tajam, dan layanan mereka ke daerah pinggiran tidak sebaik dulu. Perusahaan bus yang dulunya milik publik telah diprivatisasi, dan demi meraup lebih banyak keuntungan, mereka justru mengurangi rute ke daerah dengan jumlah penumpang rendah yang lebih jauh dari London. Di Eropa, semuanya gratis. Jadi, Autista miliki sekarang yang diskilaki kan ketara dengan harga jagung, maksudnya gandum, yang tinggi di Inggris dulu. Padanannya saat ini adalah energi, karena setiap industri membutuhkan energi. Rumah-rumah memerlukan listrik untuk memanas, dan gas untuk memasak dengan tersedia jaringan gas. Dan teori nilai tenaga kerja tidak memperhitungkan produktivitas modal. Did not take into account capital productivity. The Americans did, starting in the 1850s. Orika onlok pori til berapa 90-an. Saya menulis disertasi tentang ekonom Erasmus Peshin Smith yang menggunakan teori ini sebagai dasar bagi platform Partai Republik ketika didirikan tahun 1993. Mereka mengakui bahwa kemajuan peradaban telah bergerak dari andit angin dalam terbuli. Pertama batu bara, lalu kemanyak dan gas. Begitu, belum ada yang melihat bentuk lain dari listrik, misalnya tenaga atom. Dan belum ada yang membayangkan bahwa kincir angin di Belanda dan tempat lain akan berkembang menjadi konstruksi tenaga angin raksasa seperti yang dibangun Tiongkok di Gurun Gobi dan di seluruh negeri. Dan hari ini, Tiongkok menyadari bahwa mereka tidak akan menyerahkan hal ini kepada perusahaan swasta untuk dikembangkan. Kujikabovalk ordis utek rambatong maistrik and the urdista thif bagi minyak dan riz. Electric power is an alternative to oil and gas. It takes a long time to membangun perusahaan utilitas listrik di Amerika Serikat membutuhkan waktu yang lama. Setelah melalui semua proses pengajuan, memenuhi berbagai persyaratan, dan berurusan dengan birokrasi, dibutuhkan sekitar 10 tahun untuk membangun sebuah perusahaan utilitas listrik baru. Nah, ada masalah lain. Salah satu kelompok pencari rente utama yang telah menguasai politik di Amerika Serikat, bersama dengan sektor perbankan dan properti, adalah industri minyak. Industri batubara di beberapa negara bagian juga sangat berpengaruh. Mereka membeli kendali atas pemerintahan Trump. Trump mengatakan bahwa ia mewakili industri batubara dan minyak. Ia menegaskan bahwa Amerika akan benar-benar berkembang melalui minyak dan gas alam, serta menggunakan hal itu sebagai sumber kekuatan. Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah Eropa bergantung pada energi dan minyak yang tidak diproduksi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. It is not produced by the United States and its allies, where we're going to say you cannot. Kita akan mengatakan, kamu tidak boleh lagi mengimpor minyak dari Rusia,
atau dari Iran, atau dari Venezuela. Kamu harus membeli minyak dan LNG, gas alam cair, dari kami. Dan itulah yang terjadi. Salah satu akibat dari Amerika menjual gas alam cair ke Eropa adalah harga gas di Amerika Serikat meningkat. Semua ini telah menjadi sesuatu yang oleh pemerintah disebut sebagai peradaban, karena ekonomi Amerika telah menyadari bahwa kita punya masalah. Kita tidak lagi bisa bersaing dengan negara lain secara industri dan kapitalis seperti yang bisa kita lakukan pada 45. Kita bukan lagi negara industri. Kita telah memindahkan tenaga kerja dan industri kita ke negara lain, terutama di Asia. Dan satu-satunya cara agar negara lain dapat mensubsidi kita adalah dengan mengatakan bahwa ada perang dingin dengan Rusia dan Tiongkok, dan kita harus membela diri dari Rusia. And we have to defend Europe from the imminent invasion in a year. Eropa dari invasi yang akan segera terjadi dalam 1 atau 2 tahun, bahwa Rusia akan rela kehilangan 22 juta orang lagi untuk mencoba menginvasi Eropa dan merebut kembali Jerman untuk dirinya sendiri. Nah, semua ini omong kosong. Namun di bawah payung fiksi ini, narasi fiktif tentang Perang Dingin, Amerika Serikat meyakinkan para anggota NATO, ya kalian harus menghindari perdagangan bebas. Nah, inilah pertarungan yang dimenangkan oleh para industrialis Inggris pada tahun 1915 dan yang kalah oleh para industrialis Jerman saat ini. Setelah tahun 2022, dengan memutus perdagangan energi dengan Rusia dan negara-negara lain, dan melanjutkannya dengan memutus perdagangan teknologi dengan Rusia, seperti yang dilakukan Belanda ketika menutup Nexperia dan berkata, "Tiga saat memjualik carry through nimdetik megizikam force milik Tiongkok progresi deret." Because we cannot permit any Chinese-owned firm in the West. And just a few days ago, Donald Trump... Dan hanya beberapa hari yang lalu, Donald Trump Amerika menekan Mahkamah Agung Panama untuk menyita investasi Tiongkok dalam pengembangan pelabuhan di terusan Panama, untuk mencoba mencegah hal itu. Jadi yang sedang terjadi benar-benar mengancam menjadi perang peradaban. Dan ini adalah perang tentang apakah akan ada pemerintahan yang mewakili pembangunan rakyat secara luas, dengan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, atau apakah itu akan menjadi pemerintahan musuh kemakmuran, kelas penyewa. Jika sektor keuangan, sektor properti, dan monopoli dibiarkan menguasai semua utilitas publik, tanah, dan membebaskannya dari pajak, serta menciptakan kredit untuk pada dasarnya menghasilkan kekayaan finansial melalui klaim kreditur yang mewakili utang 99%, atau setidaknya 90%, maka ekonomi akan berhenti bergerak. Dan jika Amerika Serikat benar-benar serius tentang Perang Dingin, jika ia berkata kepada Eropa, "Kami sudah meyakinkan kalian untuk berjuang sampai orang Ukraina terakhir demi tanah. Kami tidak bisa memberikan Rusia sejengkal pun tanah." Maka Tuan Zelensky berkata kepada kita, "Kami lebih memilih rakyat Ukraina mati. Manusia tidak penting. Penguasaan wilayah yang penting. Menyakiti Rusia yang penting. Dan fakta bahwa kalian orang Jerman telah kalah dari Rusia 2 kali. Perang Dunia Ers, Perang Dunia dulu. Mungkin kali ini kalian bisa membalas. Mari kita perangi itu sekali lagi. Dengan kinesianisme militer, jika kamu membuat senjata militer, kamu benar-benar akan menggunakannya di Rusia. Ipender. Nah, pertarungan antara kapitalisme keuangan rentier yang berpusat di Amerika Serikat dan berbasis pada infrastruktur, kecerdasan buatan, serta monopoli di bidang komputasi dan teknologi informasi, dimaksudkan untuk menggantikan keuntungan industri Amerika sebelumnya. Keuntungan yang dulu diperoleh dari ekspor pertanian, yang menjadi kunci bagi neraca pembayaran dan dominasi globalnya setelah tahun 45. Mereka ingin menggantinya dengan pendapatan monopoli dari teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Nah, Eropa sempat mengancam dengan mengatakan bahwa salah satu masalahnya bukan hanya karena Amerika menarik pendapatan monopoli, tetapi juga karena mereka bersikeras agar kami, orang Eropa, bahkan tidak memungut pajak atasnya. Kami seharusnya memungut pajak atas tenaga kerja, memindahkan beban pajak ke tenaga kerja, mengalihkan dari bisnis dan pendapatan rentier, dan termava setas tupad amerisem,
Pongkram brea mermiam klinje. especially shifted off the Americans. And so Trump said, well, we'll stop that. We're going to slap tariffs on you and disrupt your economy. Kami akan memberlakukan tarif terhadap kalian dan mengacaukan ekonomi kalian. Perusahaan-perusahaan kalian tidak akan bisa mengakses pasar es. Dan melalui NATO, untungnya kami telah menggunakan NATO untuk mengendalikan Uni Eropa seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Mereka itu pengecut. Mereka menyerah dan berkata, baiklah, kami tidak akan mengenakan pajak pada monopoli AS. Kami akan bergantung tidak hanya pada Amerika Serikat untuk pasokan gas, tetapi juga untuk teknologi informasi. Kami akan membiarkan seluruh pertumbuhan upah dan pendapatan kami dibayarkan kepada Amerika Serikat. Karena bagaimanapun juga kami bergantung pada kalian untuk melindungi kami dari ancaman Rusia yang bisa saja langsung masuk ke Jerman dalam perjalanan mereka ke Inggris. Ini gila. Aku rasa bisa dibilang peradaban runtuh karena mereka tidak memahami dinamika ekonomi yang membuat mereka berhasil sejak awal. Successful in their takeoff from the very beginning. My book on the collapse of antiquity showed. Buku saya tentang keruntuhan zaman kuno menunjukkan bahwa bentuk pertama dari pendapatan kaum rentier yang akhirnya menghancurkan dunia kuno setelah berabad-abad perang saudara sejak abad ke-7 SM hingga masa Caesar dan berakhirnya Republik Romawi adalah tuntutan dari rakyat untuk pembatalan utang dan redistribusi tanah. Pertarungan itu gagal dan hasilnya adalah feodalisme. Jadi kita memiliki kekaisaran Romawi yang bisa dibilang merupakan perwujudan peradaban barat pada masa itu, kehilangan ciri-ciri yang menjadikannya sebuah peradaban dan menjadi dekaden. Hal yang sama sedang terjadi sekarang dalam bentuk yang serupa. Asia, selama ribuan tahun, memiliki dasar yang sama sekali berbeda dalam filsafat sosial dan pemerintahan, mulai dari ajaran Konfusianisme yang menyatakan bahwa jika ada seorang kaisar, maka perut kaisar adalah menjaga keadaan rakyat tetap sejahtera dan tidak memberontak. Keep the population happy and not revolting. If there's a revolt, then the emperor loses his. Jika terjadi pemberontakan, maka kaisar kehilangan pembenaran untuk menjadi kaisar. Hal yang sama terjadi pada masa awal peradaban barat, yang sebenarnya berawal di Timur Tengah, di Mesopotamia, Mesir, Sumer, dan Babilonia. Semua peradaban zaman perunggu awal, dari milenium ketiga SM hingga milenium pertama SM, secara teratur membatalkan utang untuk mencegah oligarki mengambil alih kekuasaan. Setiap raja dari dinasti Hammurabi memulai pemerintahannya dengan membatalkan utang dan mengembalikan tanah kepada para petani yang telah kehilangannya, agar mereka dapat memulihkan kehidupannya, mulai membayar pajak lagi, bertugas di ketentaraan, dan bekerja sebagai tenaga kerja wajib untuk membangun proyek infrastruktur yang dimiliki Mesopotamia. Hal yang sama terjadi di Mesir. Ketika para arkeolog dan ahli Mesir kuno akhirnya berhasil menerjemahkan apa yang ditulis oleh orang Mesir, ditemukan bahwa batu Rosetta membahas tentang penghapusan utang pajak. Ketika Firaun muda diberi nasihat, lakukan seperti yang dilakukan para Firaun sebelumnya, hapuskan utang dan bebaskan rakyat agar mereka bisa bekerja. Jika tidak, kepemilikan tanah akan terkonsentrasi dan rakyat akan jatuh miskin. Hal yang sama juga terjadi di tanah Yahudi, di Yudea. Setelah masa pembuangan di Babel, ketika orang-orang Yahudi kembali, mereka membawa dari Imamat, pasal 25, yang menyatakan kata demi kata, hal yang sama seperti penghapusan utang dalam hukum Hammurabi. Word for word, what Hammurabi's debt cancellation did. Free the debt bond servants, bebaskan para budak utang, hapuskan utang-utang itu, dan redistribusikan tanah yang telah disita. Hal itu ditempatkan di pusat agama mereka, karena pada masa itu di milenium pertama para raja tidak lagi baik, terutama di barat, dan Israel pada dasarnya telah menjadi bagian dari barat pada waktu itu. Jadi bisa dikatakan bahwa perubahan dalam peradaban benar-benar dimulai sekitar 2000 atau 2500 tahun yang lalu, antara barat yang tidak menghapus utang dan melahirkan ketertiban melalui siklus waktu, dan negara-negara Asia di timur ketinggalan Tiongkok, yang sebutnya dari bahwa perekonomian cenderung terpolarisasi ketika orang kaya mengambil alih pemerintahan, menjadi kelompok berkepentingan dan melalui memanfaatkan usaha membangun otoritas publik
Salamat sigurd na mir timungi strength to twilin ekitiam sarna penghipuan fungsurd mir. You steadily crosslanate strand the tangen class oligarch. Concentrated in the hands of an oligarchic class. The West has emerged as an oligarchy. Barat telah menjadi oligarki sejak awal. Dalam pengertian itu, kita sedang berada dalam konflik peradaban saat ini karena, sekali lagi, ini adalah pertarungan antara kelas penyewa, awalnya kelas pemberi pinjaman, yang kini menjadi kelas pemilik tanah yang memungut sewa tanah, dan secara bertahap membentuk monopoli. Monopoli-monopoli itu diciptakan di Eropa feodal untuk memberikan sumber pendapatan bagi raja, agar mereka dapat membayar bankir internasional atas pinjaman perang yang mereka ambil untuk saling berperang dan merebut tanah. Jadi memang ada dinamika peradaban, dan dinamika itu mulai menyatu dan menjadi lebih masuk akal selama revolusi industri. Kapitalisme industri lah yang bersifat radikal. Ia berkata, kami menginginkan hal yang sama yang dulu diperjuangkan di Roma, Religion di Taylor Road. In Babylonia and in the Jewish lands when Jesus opposed the. Ketika Yesus menentang kepentingan yang sudah mapan dan memberikan khotbah pertamanya, ia membuka gulungan kitab Yesaya dan berkata, "Aku datang untuk mengumumkan penghapusan utang." Itulah asal mula kekristenan Yahudi, bisa dibilang kekristenan Yahudi. Jadi inilah yang menyebabkan perpecahan saat ini. Saya menyebutkan bahwa di Amerika Serikat ada masalah. Bagaimana Amerika bisa mendapatkan monopoli dalam kecerdasan buatan, manufaktur komputer, dan eksternal the valley itu nyata memiliki listrik. Dan Trump membahari skala tikumit imings listrik kabtidintan di Surya, memiliki base into peel, dan salah in Jupilopen. He says coal is one of the fuels of the future, and the Trump administration has canceled. Dan pemerintahan Trump telah membatalkan rencana penutupan pembangkit listrik batubara yang sebelumnya dijadwalkan untuk ditutup oleh pemerintahan Biden karena pemanasan global. Jadi Trump tidak hanya menutup alternatif terhadap energi berbasis karbon, tetapi juga menarik diri dari perjanjian Paris dan menentang gerakan global untuk membebaskan produksi energi yang merupakan kunci produktivitas dari ketergantungan pada karbon. Hal ini telah menjadi ancaman bagi peradaban, karena pemanasan global dalam lingkungan alam merupakan salah satu faktor yang menghancurkan peradaban Babilonia setelah tahun 1200 SM, ketika terjadi pendinginan global yang menyebabkan kekeringan dan perpindahan penduduk besar-besaran. Caused droughts and huge population movements. Climate change had also. Perubahan iklim juga menghancurkan peradaban lembah Indus sekitar tahun 1800 SM. Jadi ada faktor eksternal tertentu selain dinamika internal yang mengancam untuk menghancurkan suatu peradaban. Hal itu sudah pernah terjadi sebelumnya dan dapat ditelusuri sepanjang sejarah. Dan kini hal itu mengancam untuk mengubah, bahkan menghancurkan cara peradaban Barat dan dunia yang tunduk pada nilai-nilai peradaban Barat hidup di masa kini. Keuntungan finansial hidup untuk masa kini. Masa kini adalah masa depan. Yang penting hanyalah dari tahun ke tahun. Perusahaan minyak tidak lagi peduli apakah pembakaran minyak akan mempercepat pemanasan global dan memperburuknya, karena mereka berbisnis untuk mencari keuntungan, atau bisa dikatakan rente ekonomi dari minyak mereka. I should say economic rents from their oil. Well, without. Nah, tanpa peradaban Barat kembali pada nilai analitis, teori harga, dan teori sewa dari para ekonom klasik, peradaban itu menyadari bahwa, kita sebenarnya sudah tidak produktif lagi. Kita telah mengalami deindustrialisasi. Dan dengan membiarkan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan menjadi alat yang mewakili filosofi anti-pemerintah dan anti-sosialis, dengan mengatakan bahwa ini adalah pasar bebas tanpa membedakan antara tenaga kerja produktif dan tidak produktif. Tidak ada hal seperti itu. Ini adalah pasar bebas yang membiarkan para pemilik properti kaya melakukan apapun yang mereka mau, mengambil alih kendali pemerintahan, membiayai kampanye pemilihan. It's really good price test point care to murder. You tidak mengikuti pemerintahan anti-pemerintah, pro-rent dan pro-oligarki. Use lies ciri pro-dembarit. Pro-oligarchy form of government that Western civilization has become. Well,
I think that the problem you could Ya, saya pikir masalahnya ancaman besar terhadap peradaban Barat adalah neoliberalisme yang menyangkal keberadaan sewa ekonomi dan memperlakukan pendapatan rentier sebagai produk nyata. Pandangannya adalah, ya, PDB meningkat. Jika para bankir menjadi kaya, semua pembayaran bunga atas layanan utang itu meningkat. Itu dianggap sebagai produk. Semua sewa yang dibayar orang karena kenaikan biaya properti, itu juga dianggap sebagai produk. Dan entah bagaimana harga monopoli dianggap sah, karena jika orang bersedia membayarnya, itu dianggap sebagai pilihan konsumen untuk membayar kepada monopoli. Tidak ada yang disebut paksaan ekonomi. Seluruh retorika pemikiran ekonomi telah diubah menjadi semacam kosakata penipuan, alih-alih kosakata yang menjelaskan dinamika nyata tentang bagaimana sistem ekonomi, dan pada akhirnya bagaimana peradaban bekerja. I think that was a long answer to your question. Well, no, it's Saya rasa itu jawaban yang panjang untuk pertanyaanmu. Nah, itu jawaban yang sangat baik. Dan saya merasa hal itu menarik karena, seperti yang saya katakan, para ekonom klasik, kaum kapitalis industri, sangat menekankan persoalan mengurangi peran kelas rentier, atau setidaknya mengurangi para pencari rente sama sekali. Dan sekali lagi, ini adalah fokus utama. Namun sekarang, setelah kita melihat pergeseran menuju kapitalisme finansial, di mana kita memandang kelas rentier sebagai kapitalis hebat dan sukses, hal ini menjadi menarik, karena kita mengutip atau merujuk pada John Stuart Mill untuk membenarkan mengapa tidak boleh ada redistribusi. Seolah-olah konsep kapitalisme klasik atau industri adalah semacam konspirasi sosialis. Industrial capitalism is some kind of a socialist conspiracy, but so it is strange to see how. Jadi aneh melihat bagaimana gagasan kapitalis neoliberal membentuk sebuah ideologi yang memungkinkannya meminjam dari para pemikir yang sama dalam pikiran lain sampai batas tertentu. Saya hanya punya satu pertanyaan terakhir tentang ketika Anda merujuk pada orang Eropa. Jelas, Amerika Serikat tidak bisa bersaing dengan Tiongkok. Sekarang ia mencari rente dari seluruh dunia, yang merupakan posisi menguntungkan yang telah dimiliki Amerika Serikat. Namun dengan orang Eropa, tampaknya mereka menjadi lebih agresif. Seperti yang Anda katakan, mereka berkata, Anda tahu, Anda harus membeli senjata, Anda harus membeli energi. Dan seperti yang Anda pelajari, ada margin keuntungan sangat besar di sana, atau kemampuan untuk mengekstraksi banyak rente. Or an ability to extract a lot of rent. And also if the Europeans Dan juga, jika orang Eropa menginginkan keamanan, mereka harus memastikan bahwa keuntungan mereka diinvestasikan ke Amerika Serikat. Dan tentu saja, orang Eropa memang melakukan itu, tetapi hal tersebut juga mengakibatkan kehancuran ekonomi bagi benua mereka, yang kira akan menimbulkan masalah politik dan keamanan. Namun Tiongkok dan Rusia, ketika mereka melepaskan diri dari sistem yang dipimpin Amerika, apakah itu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi mereka? Karena salah satu gagasannya adalah bahwa kita akan memberlakukan sanksi terhadap Rusia untuk menghancurkan perekonomiannya. Kalau Anda ingat, pada awal perang, orang-orang mengatakan bahwa rubel akan menjadi puing-puing dan ekonomi mereka akan hancur sebelum akhir pekan. Namun, ternyata tidak demikian. Sebaliknya, kita melihat Rusia memutuskan diri dari teknologi, bank, dan mata uang barat. Dan justru mereka mengalami pertumbuhan yang signifikan, tentu saja lebih banyak di bidang industri, bukan dalam bentuk kapitalisme keuangan yang baru ini. Apakah Anda melihat sebagian dari keberhasilan Tiongkok dan Rusia berasal dari keputusan mereka untuk memutuskan diri dari teknologi, bank, dan mata uang Amerika yang bisa dibilang tidak kompetitif dan hanya mencari rente itu? Ya, bukan mereka yang memutuskan diri mereka sendiri. Donald Trump dan Amerika yang memutuskan mereka, dan itu justru menguntungkan mereka. Anda menyebut bahwa sosialisme adalah sebuah konspirasi. Bukan begitu. Sosialisme dipandang sebagai tahap berikutnya dari kapitalisme industri. Pada akhir abad ke-19, bukan hanya Marx yang berbicara tentang sosialisme. Ada berbagai macam bentuk sosialisme. Ada sosialisme Kristen, sosialisme anarkis, demokrasi sosial. Dan semua pihak yang berkepentingan sepakat bahwa pemerintah perlu memainkan peran tambahan dalam perekonomian untuk menyediakan kebutuhan dasar dengan harga bersubsidi.
Profesor ekonomi pertama Amerika di sekolah bisnis pertama Wharton School, Simon Patton, mengatakan bahwa infrastruktur publik adalah faktor produksi keempat, selain tenaga kerja, modal, dan tanah, yang sebenarnya bukan faktor produksi, melainkan bentuk ekstraksi sewa. Really isn't a factor of production, but rent extraction. Public infrastructure doesn't aim at making Namun, profit. infrastruktur publik tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya kebutuhan dasar agar tenaga kerja tidak perlu menanggung biaya tersebut. Dan para pemberi kerja juga tidak perlu membayarnya. Karena investasi publik lebih produktif dan lebih murah dibandingkan investasi swasta. Tujuan dari infrastruktur publik seperti kanal, rel kereta api, dan kesehatan masyarakat bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan untuk membuat perekonomian menjadi menguntungkan. Perdana Menteri Konservatif Benjamin Disraeli di Inggris pernah berkata, kesehatan masyarakat adalah inti dari segalanya. Dan memang Inggris yang mendorong kesehatan masyarakat berbeda dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Obama yang mengatakan kita harus memprivatisasi kesehatan masyarakat. The United States under President Obama says we've got to privatize public health, and the American Medical Association Dan Asosiasi Medis Amerika sejak tahun 1950-an telah menentang sistem pengobatan sosial. Namun ternyata, alih-alih pengobatan sosial mengambil alih praktik medis para dokter, justru perusahaan asuransi kesehatan swasta yang mengambil alih kendali atas apa yang dapat dilakukan dokter di sini dan mendorong biaya perawatan kesehatan hingga mencapai 20% dari PDB. Angka ini jauh melebihi pengeluaran negara lain, dari Eropa hingga Tiongkok. Tiongkok menyediakan layanan kesehatan publik dan juga pendidikan publik gratis, seperti yang dulu dilakukan Inggris selama bertahun-tahun, dan juga banyak negara Eropa lainnya. Namun sekarang, biayanya sangat mahal, mulai dari lebih dari $50 per tahun di Amerika Serikat, hingga harga tinggi di universitas-universitas Inggris, Australia, dan negara-negara barat berbahasa Inggris lainnya. Dan saya kira bahkan di universitas-universitas Jerman. Universities, and I guess in German universities, all of these functions that were supposed to create a competitive. Semua fungsi yang seharusnya menciptakan ekonomi yang kompetitif dan berbiaya rendah kini diprivatisasi dan menjadi mahal. Negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia menjaga harga kebutuhan dasar tetap rendah, dan mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh negara demokrasi. Amerika mengatakan ini adalah pertarungan antara demokrasi dan otokrasi. Tetapi sebenarnya bukan itu inti dari pertarungan ini. Ini adalah pertarungan antara oligarki barat dan sosialisme, kapitalisme industri negara dengan subsidi publik yang kuat. Dan subsidi ini mencegah berkembangnya oligarki keuangan, karena apa yang dilakukan Tiongkok bahkan melampaui apa yang pernah dianjurkan oleh gerakan sosialis di barat, adalah menyatakan bahwa uang merupakan utilitas publik. Mereka menciptakan uang dan kredit melalui bank rakyat Tiongkok, ban to Embraer yes per Beishut Helnaus for at Embarek to land and heed Yunnan. Financially by financial engineering, we're using money and credit to finance actual. Kita menggunakan uang dan kredit untuk membiayai pembangunan nyata. Nah, mereka telah membiayai pembangunan perumahan secara berlebihan, jelas. Tetapi mereka juga telah membiayai industrinya. Mereka membiayai ladang angin mereka. Mereka membiayai penelitian dasar mereka, atau setidaknya memberikan subsidi pemerintah dan dukungan bagi perusahaan swasta yang melakukan semua ini. Ini adalah ekonomi campuran. Setiap peradaban yang sukses dalam sejarah adalah ekonomi campuran. Dan ketika ada kepentingan tertentu yang berkata, kami tidak ingin ekonomi campuran, kami tidak ingin pemerintah mengatur atau memungut pajak dari kami, kami ingin mengendalikan ekonomi sendiri. Kami ingin uang yang seharusnya dipungut pemerintah sebagai pajak datang kepada kami sebagai pendapatan kami sendiri. Kami ingin memiskinkan masyarakat lainnya dan membuat mereka bergantung pada kami. Mungkin itu akan menciptakan sebuah revolusi. Lalu kita harus melawan mereka. Dan kita juga harus melawan negara-negara lain yang ingin menjadi kaya melalui sektor publik yang kuat. Jadi, terutama China, yang sebenarnya melakukan apa yang diklaim sedang dilakukan oleh negara-negara demokrasi barat. Tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka bukan demokrasi, mereka adalah oligarki.
Dan kosakata yang digunakan dalam narasi Barat adalah, Cina adalah sebuah otokrasi. Mereka berkata, jika Anda mengatur sebuah perusahaan atau mengatur monopoli, itu adalah otokrasi. Jika Anda mengenakan pajak pada orang kaya, alih-alih membebani pekerja dengan pajak yang besar, itu adalah otokrasi. Jika Anda mencegah kami menetapkan harga monopoli, mengeksploitasi orang, atau menaikkan suku bunga ke tingkat yang mencekik, itu adalah otokrasi. Apapun yang menghalangi apa yang ingin kita lakukan, mencari keuntungan dengan membuat masyarakat berutang, dan mengubahnya dari kelas pemilik rumah yang mandiri menjadi kelas penyewa yang bergantung, itulah yang disebut otokrasi. Nah, mereka membuat otokrasi terdengar seperti sesuatu yang benar-benar baik. Dan tentu saja dulu hal itu disebut sosialisme. Jadi sekali lagi, kita melihat kosakata ekonomi yang menyesatkan menjadi dasar dari narasi ini. Saya menulis buku saya, J is for Junk Economics, tepat tentang transformasi kosakata semacam ini. Jadi serba mengikuti kan memahami dan memimpin mawas agteringnya, bagaimana ekonomi berkembang. Well, thank you for the extensive answers. Terima kasih atas jawaban yang sangat mendalam. Saya benar-benar berpikir bahwa orang seharusnya lebih menghargai konsep rent seeking agar dapat memahami tahap di mana kita berada dalam perekonomian saat ini dan apa artinya bagi peradaban. Seperti biasa, terima kasih banyak telah berbagi kebijaksanaan Anda tentang hal ini. Dan bagi siapapun yang ingin membeli bukunya, saya akan meninggalkan tautan di deskripsi. Sekali lagi, Anda adalah seorang penulis yang sangat produktif. Jadi ada banyak hal yang bisa dinikmati. Dan tesis, Anda akan meninggalkan titless tabtas nomor dan sesuai yang sangat baik desain. Terima kasih banyak. Material there all the time. So thank you very much. Well, thanks. I also describe this whole. Baik, terima kasih. Saya juga menjelaskan seluruh konsep tentang sewa ekonomi dalam Killing the Host, yang merupakan versi awal dari sejarah teori sewa dan apa yang terjadi di sana. Dan Super Imperialism baru saja dirilis omong-omong dalam bentuk buku audio. Baru saja tersedia sekarang. Jadi orang mulai menangkap gagasan ini. Namun faktanya, jika Anda melihat untuk apa hadiah Nobel diberikan, penghargaan itu diberikan untuk menyangkal teori dan konsep sewa ekonomi. Pada dasarnya, itu untuk ekonomi sampah yang menyangkal semua hal ini. Itulah perjuangan peradaban, bagaimana Anda memahami sebuah ekonomi dan memikirkan dinamika di dalamnya. Itulah inti dari semuanya. Anda selalu mengajukan pertanyaan yang tepat, Glenn. Itulah sebabnya saya sangat senang bisa hadir di acara Anda. Terima kasih, saya sangat menghargainya. Thank you, appreciate that very much.